Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nilo Desi Asriantari, biasa dipanggil Ibu Guru Desi. Saya mengajar kelas 5 SD di SD Negeri 3 Peguyangan, Denpasar, Bali. SD Negeri 3 Peguyangan merupakan salah satu satuan pendidikan dasar yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. SD Negeri 3 Peguyangan sempat mengalami learning loss pasca pandemi COVID-19, terutama pada kemampuan literasi peserta didik. Latar belakang dan karakteristik dari setiap peserta didik yang berbeda-beda berpengaruh terhadap keberlangsungan pembelajaran dan hasil belajar. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan bahkan kombinasi, serta minat bakat yang berbeda-beda menjadi sebuah tantangan untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi. Secara terperinci, tantangan lainnya yang saya hadapi adalah rendahnya minat baca dan hasil belajar peserta didik, penggunaan sumber belajar hanya dari buku, guru kurang memanfaatkan media pembelajaran, pembelajaran bersifat monoton dan tidak memberi keleluasaan sehingga cenderung tidak memerdekakan peserta didik dalam belajar. Dari tantangan tersebut dapat dianalisis bahwa saya harus memilih model, metode, teknik, dan strategi yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik, kemudian mencari sumber belajar digital yang menarik, membuat media pembelajaran yang relevan dan interaktif. Sehingga tujuan dari dilaksanakannya praktik baik ini adalah yang pertama, menumbuhkan kembali minat baca peserta didik terhadap buku teks maupun non-teks, meningkatkan kemampuan literasi, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Judul dari praktik baik yang saya lakukan adalah Water dari Bali, sebuah akronim yang memiliki kepanjangan wayang karakter dalam diferensiasi, kolaborasi, dan literasi. Praktik baik pembelajaran diawali dengan salam, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menanyakan kabar, memastikan kesiapan belajar peserta didik, ice breaking, doa bersama, mengecek kehadiran peserta didik, persepsi, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen awal, saya mengetahui minat bakat serta gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Saya menggunakan model pembelajaran collaborative learning dengan metode yang bervariatif seperti berdiskusi kelompok, proyek, dan demonstrasi. Metode yang bervariatif ini dirasa penting karena dapat membantu peserta didik belajar dengan gaya belajarnya yang berbeda serta dapat memahami dan menerapkan informasi dengan lebih baik. Berkaitan dengan pengimplementasian kurikulum merdeka, strategi pembelajaran berdiferensiasi digunakan karena saya rasa ini tepat diimplementasikan pada kelas yang memiliki karakter peserta didik yang beragam. Sebelumnya saya telah membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil secara heterogen, baik itu berdasarkan tingkat kemampuan, minat dan bakat, serta gaya belajarnya. Tujuan dibentuknya kelompok heterogen ini adalah peserta didik diharapkan mampu berkolaborasi dalam perbedaan, meningkatkan kemampuan bekerja sama, melatih kepekaan, dan memotivasi peserta didik lainnya dalam pembelajaran. Judulnya apa ya filmnya kemarin tuh? Pada kegiatan persepsi ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan seperti judul film, tokoh atau pemeran dalam film, dan bagaimana alur dari film yang telah disimak bersama, karena berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu unsur intrinsik cerita pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan Setelah penyampaian tujuan pembelajaran, saya melanjutkan dengan membaca cerita menggunakan teknik membaca lantang, baik dengan teks maupun non-teks. Membaca lantang yang saya praktikkan didukung dengan literasi cloud, di mana cerita bergambar ditayangkan melalui proyektor, sehingga dalam satu momen yang sama, peserta didik dapat mengamati melalui gambar, menyimak guru saat bercerita, dan mempraktikkan instruksi yang saya arahkan ketika bercerita. bersembunyi di semak. Masih panas juga. Anak-anak, semuanya bisa tidak menirukan Zero kepanasan? Bisa. Iya, seperti ini. Masih panas juga. Coba tirukan semuanya. Masih panas juga. Wah, Setelah hebat saya sekali ya. membacakan cerita menggunakan teknik membaca lantang, saya kembali mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan unsur intrinsik pada cerita, sehingga pembelajaran di kelas berlangsung interaktif.
Tadi Ibu Guru sempat bertanya, ada yang sudah tahu unsur intrinsik, ada yang belum tahu tentang unsur. Pembelajaran dilanjutkan dengan memberi penguatan materi mengenai unsur intrinsik cerita melalui cerita yang telah disampaikan. Peserta didik nampak antusias dan bertanya cerita bergambar itu diperoleh dari mana, karena terdapat salah satu peserta didik pernah melihat sampul buku cerita tersebut seperti buku yang ada di perpustakaan. Tadi yang ditanya Kina itu namanya literasi Lalu cloud. saya mengenalkan literasi cloud kepada peserta didik dan mereka belajar mengakses literasi cloud dan mulai menggunakannya. Peserta didik terlihat senang ketika bisa mengakses berbagai macam cerita pada literasi cloud. Selanjutnya saya juga mempraktikkan cerita dengan wayang karakter sederhana. Peserta didik nampak terkesima karena saya mampu menghadirkan karakter tokoh cerita secara langsung di hadapan mereka. Gamelannya. Coba menari bersama Jana. Tangannya seperti ini. Kepalanya digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Neng nong neng. Di sela-sela pembelajaran, sejenak saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking dan kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan bekerja kelompok, menyelesaikan LKPD, membuat wayang karakter, dan yang nantinya akan didemonstrasikan di depan kelas bersama kelompok. Silakan presentasikan di depan. Boleh menggunakan wayang, boleh langsung dengan literasi cloud-nya. Kalau mau membaca saja boleh, kalau mau mainkan dengan wayangnya dipersilahkan. Saya memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih salah satu cerita yang nantinya akan mereka demonstrasikan di depan kelas, dan peserta didik juga bebas untuk memilih teknik apa yang akan digunakan, boleh dengan teknik membaca lantang, dengan bermain wayang, atau bisa juga dengan kombinasi, dan terakhir, mereka menyampaikan unsur intrinsik dari cerita yang telah mereka sampaikan. Dengan membebaskan peserta didik untuk bercerita sesuai dengan keinginannya, mereka terlihat leluasa, bahkan peserta didik yang memiliki karakter pemalu dan tidak percaya diri, atas dorongan temannya, mereka mampu bercerita di depan kelas dengan baik. Saya memberikan reward kepada peserta didik berupa stiker bintang karena mereka telah berupaya secara maksimal untuk melakukan presentasi dan tidak lupa selalu memberikan motivasi. Dilanjutkan dengan asesmen formatif dengan aplikasi Plickers. Aplikasi ini saya gunakan untuk proses penilaian dengan bentuk soal pilihan ganda, kemudian hasil dan analisis soal akan muncul secara langsung seperti jumlah soal yang telah dijawab benar ataupun salah. 2, 3. Setelah dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan wayang karakter, teknik membaca lantang, dan literasi cloud, berdasarkan penilaian yang dilakukan, adapun hasil yang ditunjukkan adalah munculnya minat peserta didik terhadap teks panjang. Peserta didik terlihat senang saat mengikuti pembelajaran, mampu berkolaborasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, mampu melakukan demonstrasi dengan baik, dan meningkatnya hasil belajar dibuktikan dengan hasil asesmen formatif menunjukkan 100% peserta didik telah mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hari ini keren, saya senang melihat Bu Guru dan teman-teman. Ada yang memainkan wayang dan ada yang membaca lantang. Saya suka mencari dan membaca cerita di literasi cloud. Apalagi bisa membuat wayang sesuai tokoh cerita tersebut bersama teman-teman. Bisa bercerita di depan kelas dan tidak malu lagi. Serunya kuis dengan Plickers membuat saya deg-degan. Saya senang belajar hari ini. Biasanya saya tidak suka membaca cerita yang panjang. Makanya saya tidak terlalu suka pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sekarang saya suka belajar bahasa Indonesia. Karena seru, kita bebas tampil sesuai kesukaan kita. Dia sesuai kebutuhannya. Sudah masuk kok Ya. diferensiasi. Ya, Oke, seperti bagus itu, Bu. sekali Bu Desi. Terima kasih banyak. Ya Bu, terima kasih. Silakan Boleh juga, Bu, berbagi nanti ya masukannya, Bu, pada hari ya. Sabtu ya kan Ya. ada kelas refleksi nanti hari Ya, Sabtu Bu. di Kombel kita ya. Terapkan ini di Iya. pembelajarannya, tidak hanya di kelasnya Desi aja, di kelas lain juga kayaknya Mbok mau meniru Mencoba ya, ini. Mbak, ya. Mau Mudah-mudahan mencoba. cocok Iya, juga ya. Mudah-mudahan bisa juga. Itulah praktik baik yang telah saya lakukan. Dari praktik baik ini, saya sadari setiap anak itu spesial, memiliki keunikan, dan memiliki kelebihannya masing-masing. Tentunya, memberi pembelajaran dengan strategi yang tepat, saya yakini peserta didik nantinya dapat berkembang dan mampu menjadi manusia yang kompeten sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Demikianlah praktik baik ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Nama Budaya. Salam kebajikan. Rahayu.